Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Berapa lama kita bertahan? Ada hal-hal yang kita doakan lama belum juga terjawab. Akhirnya kita tidak lagi berharap dan menjadi terbiasa dengan situasi yang awalnya kita harapkan berubah. Berdoa sih sesekali, tetapi sudah kehilangan harapan, pasrah. Meski tidak nyaman dan tahu ini bukan yang terbaik dari Tuhan, tetapi lama-kelamaan sudah terbiasa dan familiar dengan keadaan itu. Bahkan beranggapan, sudah bertahun-tahun begitu. Familiar dengan kisah ini sampai saya belajar, jika doa belum juga terjawab, berarti ada hal-hal yang salah yang kita belum tahu. Mestinya kita belajar, mencari tahu, belajar dari pengalaman orang lain, berguru pada orang-orang yang mengenal Tuhan lebih baik dari kita, dan sebagainya. Ada orang-orang yang seharusnya sudah menerima kelimpahan dari Tuhan, tetapi seumur hidup berada di tempat yang salah karena kurang pengetahuan, tidak pernah menikmati akibatnya. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa atau terpisah dari Allah karena kurang pengetahuan atau karena tidak mengenal Allahnya. Kesalahan lain yang kerap terjadi karena membatasi Tuhan. Pokoknya pada tanggal sekian dan bulan sekian doa harus terjawab. Kalau tidak, maka aku tidak mau berdoa lagi. Loh, siapa yang Tuhan? Kok jadi manusia yang mengatur? Bukannya Tuhan memperlambat jawaban doa, tetapi kerap kali kita yang belum siap dan belum mampu mengelola jawaban doa yang diminta. Jika diberikan sekarang, bukannya menjadi berkat, justru akan mencelakakan. Tuhan menanti kita mengupgrade diri sehingga naik level, menjadi makin terampil dan bijaksana, mampu mengelola jawaban doa dan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain juga, menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi teladan bagi orang lain. Kapan doa terjawab itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam hidup kita. Roma 4 ayat 17-18 berkata, call those things which do not exist as though they did. Menyebut hal-hal yang tidak ada seolah-olah mereka sudah ada. Abram, yang artinya Bapa yang dimuliakan, diganti namanya menjadi Abraham, yang artinya Bapa banyak bangsa. Padahal anak satu orang saja tidak ada, dan Allah bersikukuh yang disebut anak perjanjian adalah anak yang dilahirkan oleh Sarah. Setiap kali nama Abraham dipanggil bisa seperti ejekan, tetapi saat Abraham terus-menerus mendengar janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, iman Abraham makin kuat.
makin yakin janji Tuhan pasti digenapi. Dan sekarang jawaban on the way. Iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 4 ayat 19-22 berkata, iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dengan cara yang sama, ketika kita terus-menerus memperkatakan janji-janji Tuhan, kesembuhan, terobosan ekonomi, dan sebagainya, meski kelihatannya mustahil, semakin sering kita memperkatakannya, lalu telinga kita mendengarnya, iman pun timbul makin hari makin kuat. Why? Siapa orang yang paling kita percayai? Diri kita sendiri. Saat kita mengatakannya, mendeklarasikannya, iman pun tak tergoyahkan. Apalagi saat kita mendeklarasikan rema yang kita terima secara khusus dari Tuhan, percepatan pun terjadi. Janji Tuhan tercipta saat yang kita lihat selaras dengan apa yang Tuhan lihat, sesuai dengan Yeremia 1 ayat 11-12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.